Selamat datang di channel kami. Pernahkah kamu mendengar tentang teori konspirasi yang selalu dikaitkan dengan sesuatu yang dianggap tidak masuk akal? Tapi, apakah kamu tahu bahwa beberapa konspirasi tersebut ternyata terbukti sebagai fakta? Dalam video ini, kita akan membahas 6 kasus terkenal yang awalnya dianggap sebagai teori konspirasi, tetapi kemudian terbukti sebagai kenyataan yang mengejutkan. Mari kita lihat bersama dan temukan kebenarannya. Watergate adalah sebuah skandal politik di Amerika Serikat yang terjadi pada masa kepresidenan Nixon. Skandal ini terungkap setelah para penyidik menemukan bukti bahwa para agen CIA yang bekerja di kantor komite kampanye Nixon melakukan peretasan ke markas Partai Demokrat di gedung Watergate, Washington DC pada Juni 1972. Pada awalnya, skandal ini dianggap sebagai teori konspirasi yang dipopulerkan oleh sejumlah aktivis dan jurnalis seperti Bob Woodward dan Carl Bernstein dari The Washington Post. Mereka menemukan bukti bahwa terdapat keterlibatan dari tingkat paling tinggi dalam administrasi Nixon, termasuk Nixon sendiri, dalam upaya menutupi skandal tersebut dan menghalangi investigasi. Pada 1973, Komite Senat Amerika Serikat memulai penyelidikan atas skandal ini, dan hasilnya mengungkapkan bahwa Nixon dan stafnya telah melakukan upaya-upaya yang melanggar hukum untuk menutupi skandal. Nixon akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya pada Agustus 1974 sebagai akibat dari skandal Watergate yang terbukti sebagai fakta. Operasi Northwoods adalah rencana rahasia yang dikembangkan pada tahun 1962 oleh Komite Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Joint Chiefs of Staff, yang bertujuan untuk membuat alasan bagi Amerika Serikat untuk menyerang Kuba dan memicu perang melawan Kuba. Rencana ini melibatkan serangkaian tindakan teroris palsu yang akan dilakukan oleh pihak Amerika Serikat dan diterapkan pada pihak sipil dan militer Amerika Serikat. Rencana ini diusulkan setelah krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Rencana ini mencakup sejumlah operasi palsu, termasuk mengorbankan nyawa warga sipil Amerika Serikat untuk menimbulkan dukungan publik untuk perang dengan Kuba. Rencana tersebut mencakup serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan fasilitas publik lainnya di Amerika Serikat, pembajakan pesawat, dan bahkan pemalsuan serangan roket di pangkalan militer Amerika Serikat di Guantanamo Bay. Tujuannya adalah untuk meyakinkan publik bahwa serangan itu dilakukan oleh pihak Kuba. Meskipun rencana tersebut telah disetujui oleh pimpinan militer pada saat itu, tetapi Presiden Amerika saat itu, John F. Kennedy, menolaknya. Dalam sebuah wawancara dengan wartawan, Kennedy menyatakan bahwa dia tidak akan memperbolehkan militer Amerika menggunakan taktik teroris di dalam negeri. Rencana tersebut akhirnya dibatalkan. Walaupun pada awalnya operasi Northwoods dianggap sebagai teori konspirasi, tetapi pada tahun 1997, setelah 35 tahun, dokumen rahasia yang terkait dengan rencana tersebut akhirnya dirilis ke publik. Dokumen tersebut membuktikan bahwa rencana tersebut benar-benar ada dan menunjukkan bahwa operasi Northwoods merupakan salah satu contoh dari upaya intelijen Amerika untuk menghasut perang. Tuskegee Syphilis Experiment adalah sebuah program eksperimen medis yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia dan pemerintah Amerika antara tahun 1932 dan 1972. Program ini didesain untuk mempelajari alamiah dan perkembangan sifilis pada manusia dengan memanfaatkan sekitar 400 pria kulit hitam yang menderita sifilis dan tidak diberikan pengobatan yang efektif. Pada awalnya, para peserta didorong untuk bergabung dengan program ini dengan janji pengobatan gratis. Namun, setelah para peneliti mengetahui bahwa para peserta menderita sifilis, mereka tidak memberikan pengobatan yang efektif dan bahkan menahan informasi tentang pengobatan penawar yang sudah tersedia. Seiring berjalannya waktu, banyak peserta menjadi cacat dan meninggal dunia akibat penyakit sifilis, serta menularkan penyakit ini kepada keluarga mereka. Program ini menjadi skandal setelah wartawan Jean Heller dan beberapa orang lainnya membawa isu ini ke publik pada tahun 1972.
Setelah investigasi lebih lanjut, pemerintah Amerika mengakui program ini sebagai pelanggaran etika medis dan hak asasi manusia. Program ini berhenti pada tahun 1972 dan pemerintah Amerika membayar ganti rugi kepada para korban dan keluarga mereka. Sebagai sebuah konspirasi, Tuskegee Syphilis Experiment dianggap teori karena banyaknya rahasia dan penahanan informasi dari para peneliti. Namun, setelah diungkapkan ke publik, program ini terbukti sebagai sebuah fakta dan menjadi salah satu contoh kekejaman dalam sejarah medis Amerika. PRISM adalah sebuah program rahasia yang dikembangkan oleh National Security Agency, Amerika Serikat untuk melakukan pengawasan dan pengumpulan data dalam skala besar terhadap komunikasi melalui internet. Program ini pertama kali disebutkan dalam laporan The Guardian pada tahun 2013, yang kemudian memicu kontroversi mengenai privasi dan kebebasan berbicara di dunia maya. Pada awalnya, keberadaan PRISM dikategorikan sebagai teori konspirasi karena tidak ada bukti yang bisa dipublikasikan secara terbuka. Namun, setelah laporan dari The Guardian, sejumlah dokumen rahasia milik NSA mulai bocor ke publik, yang memperlihatkan bahwa program ini memang benar-benar ada dan digunakan untuk melakukan pengumpulan data rahasia melalui internet. Menurut dokumen yang bocor, PRISM memungkinkan NSA untuk mengakses data dari sejumlah layanan internet besar seperti Google, Facebook, Apple, dan Microsoft. Data yang dikumpulkan meliputi email, foto, video, dan catatan panggilan telepon. Pengumpulan data ini dilakukan secara massal dan tanpa persetujuan pengguna. Setelah laporan The Guardian diterbitkan, sejumlah pihak mengkritik program PRISM karena dianggap melanggar hak privasi dan kebebasan berbicara. Beberapa perusahaan teknologi besar yang terlibat dalam program ini, seperti Google dan Microsoft, juga menyangkal bahwa mereka memberikan akses langsung kepada pihak NSA. Meskipun demikian, pengakuan dari NSA bahwa PRISM memang benar-benar ada dan digunakan untuk pengumpulan data secara massal, membuat program ini tidak lagi dianggap sebagai teori konspirasi, melainkan sebuah fakta yang kontroversial. Program ini juga menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah Amerika Serikat menggunakan kekuatan dan teknologi mereka untuk memantau warga negara dan pengguna internet di seluruh dunia. Operasi Mockingbird adalah sebuah operasi intelijen yang dilakukan oleh CIA di Amerika Serikat pada tahun 1950 hingga awal 1970. Operasi ini bertujuan untuk mengendalikan media massa di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya dengan cara memberikan informasi palsu atau menghilangkan informasi yang tidak diinginkan. Pada awalnya, banyak yang menganggap operasi ini sebagai sebuah teori konspirasi. Namun, pada tahun 1976, The New York Times mengungkapkan bahwa CIA telah memanipulasi dan mengontrol sejumlah media massa di Amerika Serikat dan luar negeri, termasuk surat kabar, majalah, dan stasiun televisi. CIA melakukan hal ini dengan cara membayar sejumlah jurnalis dan editor, memberikan informasi rahasia, dan mengendalikan isi berita yang diterbitkan. Beberapa contoh media massa yang terlibat dalam operasi ini adalah CBS News, The New York Times, dan ABC News. Operasi Mockingbird diketahui memiliki keterkaitan dengan operasi-operasi rahasia lainnya yang dilakukan oleh CIA, termasuk penggunaan program MK Ultra untuk mengendalikan pikiran dan perilaku seseorang. Operasi Ajax adalah sebuah operasi rahasia yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 1953 untuk menggulingkan Perdana Menteri Iran yang terpilih secara demokratis, Mohammad Mossadegh, dan mengembalikan Shah Reza Pahlavi ke kekuasaan. Operasi ini sering disebut sebagai konspirasi oleh sebagian orang karena rincian operasi tersebut tidak diumumkan secara terbuka pada saat itu. Pada awal 1950-an, Mossadegh memimpin kampanye nasionalisasi minyak Iran, yang menyebabkan kerusuhan politik dan ketegangan dengan Inggris dan Amerika. Pada tahun 1953, Amerika mengirim agen rahasia kerajaan Inggris untuk membantu menggulingkan Mossadegh dan memulihkan Shah Pahlavi ke kekuasaan. Operasi ini melibatkan manipulasi media, penyuapan, dan penggulingan pemerintah yang sah secara demokratis.
Setelah operasi ini berhasil, Shah Pahlavi kembali berkuasa di Iran dan Amerika mendapatkan keuntungan ekonomi dari ekspor minyak dari Iran. Namun, operasi ini juga memicu kemarahan rakyat Iran dan memicu ketidakstabilan politik di negara itu, yang akhirnya berujung pada revolusi Iran pada tahun 1979. Setelah beberapa tahun, rincian operasi ini akhirnya diungkapkan oleh pemerintah Amerika dan Inggris, sehingga membuat banyak orang merasa bahwa operasi ini adalah fakta dan bukan hanya sekadar teori konspirasi. Demikianlah 6 kasus teori konspirasi yang ternyata terbukti fakta. Sebagai penutup, kita perlu menyadari bahwa teori konspirasi kadang-kadang dapat memberikan kritik dan tantangan bagi pemerintah, media, dan institusi lainnya untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun, kita juga perlu berhati-hati dalam menerima klaim-klaim yang belum terbukti secara akurat. Kita harus terus melakukan riset dan verifikasi informasi sebelum mempercayai segala sesuatu yang kita baca atau dengar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.